pencegahan penularan COVID-19. Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Lalu, tutup dengan bahu ketika batuk di tempat umum. Jangan lupa gunakan masker ketika keluar rumah. Gunakan hand sanitizer di tempat umum. Jaga jarak aman minimal 2 meter dengan orang sekitar. Jika penularan COVID-19 dengan tetap di rumah aja. Jangan menyentuh sekitar wajah sehabis memegang barang atau benda. Nah, mari cegah penularan COVID-19 di rumah. Video ini sebagai salah satu bentuk kuas dalam mata kuliah historiografi. Video ini memuat tentang mini skripsi yang sebelumnya sudah diajukan. Apabila ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Syam Kamaruzaman, peranannya dalam peristiwa 1 Oktober 1965. Syam merupakan salah satu tokoh peristiwa September 1965. Dengan nama aslinya Syam Kamar Mubaidah, ia lahir di Tuban, Jawa Timur 30 April 1924. Ia mengaku bahwa ia ditugaskan oleh Aidit untuk memimpin biro khusus. Teori kebijakan secara harfiah, pemberontakan adalah orang atau sekelompok orang yang tidak patuh. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan ketatanegaraan, pemberontak negara adalah orang yang tidak mau patuh terhadap norma dan ketentuan hukum negara tersebut. Secara lebih jelasnya, pemberontak adalah orang atau sekelompok orang yang ingin merubah kekuasaan resmi negara melalui kegiatan bersenjata. Dari teori kebijakan, terdapat dua golongan pemberontak. Pertama, kaum pemberontak yang masih berada pada tingkat kecil-kecilan dalam bentuk tersusun secara teratur, secara umum disebut dengan kaum insurgensi. Apabila sekelompok pemberontak dalam suatu negara berkembang cukup kuat dan besar serta menentang pemerintah yang berkuasa, maka kelompok tersebut dapat digolongkan sebagai kelompok beligerensis. Penelitian terdahulu, Runalan dan Rini tahun 2014 dalam penelitian yang berjudul Peranan Syam Kamaruzaman dalam gerakan 30 September tahun 1965, dan yang kedua Hendrikus pada tahun 2007 dalam penelitian yang berjudul Peranan Biro Khusus Partai Komunis Indonesia dalam gerakan 30 September 1965. Peran Syam dalam peristiwa 1 Oktober 1965. Syam ialah tokoh kunci dari G30S dan orang nomor 1 di Biro Khusus PKI, di mana biro ini bertugas membina simpatisan PKI. Syam sendiri ikut berjuang mengambil senjata dalam pertempuran di Magelang tahun 1945 hingga 1946. Ia pun sempat memimpin kompi laskar di Front Semarang Barat. Tujuan dari Syam Kamaruzaman, salah satu aksi dari Syam ialah saat pasukan Bima Sakti yang ditemani oleh Batalion Kodam Diponegoro dan Kodam Brawijaya untuk mengawal kawasan lapangan Monas dan menjaga beberapa sektor yang juga di dalamnya merupakan gedung RRI, stasiun Gambir, serta pusat komunikasi di Jalan MH Tamrin. Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan pengumuman pembentukan Dewan Revolusi. Akhir dari kisah Syam Kamaruzaman, di mana saat dirinya menjadi buronan, dibutuhkan 1,5 tahun bagi tentara untuk menemukannya. Ia kembali pada 9 Maret 1967. Saat itu, ia tengah bersembunyi di Cimahi, Jawa Barat, di rumah Letnan II Suparman.
yaitu tentara yang bersimpati pada PKI pada saat itu. Selama di Bandung, Syam mengaku tidak bisa berhubungan dengan pemimpin PKI di Jakarta. Syam sendiri pernah menunjuk seseorang bernama Edi Suyono untuk mencari kontak dengan pemimpin partai di Jakarta. Namun usahanya itu tetap gagal. Dan pada tanggal 6 Maret 1966, Syam mendapat kabar bahwa seorang bernama Jojo yang mengetahui persembunyiannya di Padusuka ditangkap aparat. Dan Syam pun segera lari ke rumah Suparman di Jalan Simpang nomor 15 Cimahi, diantar oleh simpatisan PKI yang bernama Santa Lucina. Dan akhirnya pada tanggal 9 Maret 1967 ketika sedang terlelap, ia ditangkap dalam operasi Kodam Siliwangi dengan nama Sandi Kalong saat pulang dari Padusuka.